Mari semua jemaat Tuhan, kita mau tepuk tangan.
Haleluya, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Tuhan izinkan kami pagi hari ini boleh datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan. Firman dan sabda-Mu yang kami percaya akan menuntun kami, membawa kami kepada satu tujuan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami rindu belajar untuk mengenal siapakah Allah kami yang sesungguhnya. Sehingga ketika di dalam segala hal, baik di masa duka maupun duka, di dalam masa kesesakan, dalam masa kesukaran, iman kami tidak goyah. Karena kami mengenal siapakah sesungguhnya Allah kami. Biar kami melihat bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Tuhan. Hikmat Tuhan yang akan menjadikan kami sebagai satu pribadi yang masuk dalam rencana-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih yang sama di bulan ini, temanya adalah God, My God is near, Tuhanku dekat. Dan di minggu yang kedua, ini yang menarik saudara, kalau kita meyakini Tuhan itu dekat dengan kita, di manakah Tuhan di dalam kesulitanku? Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Tuhan itu dekat dengan kita, kenapa ada terjadi kesukaran? Kan begitu. Lalu pertanyaannya yang menjadi tema di minggu kedua, di manakah Tuhan di dalam kesulitanku? Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah suatu pertanyaan yang lazim yang timbul di hati kebanyakan orang ketika ia mengalami kesukaran. Pertanyaan tersebut adalah, di manakah Tuhan di tengah kesulitan yang sedang kualami? Kalau Tuhan itu maha kuasa, mengapa ia membiarkan aku melewati atau mengalami ini semua? Kalau Tuhan maha pengasih, mengapa ia kok tidak segera menolong aku yang sedang mengalami kesukaran ini? Ini adalah satu pertanyaan yang lazim ditanyakan orang-orang yang sedang mengalami kesukaran. Pertanyaan-pertanyaan ini disebut theody situation atau pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan ini juga dialami oleh seorang yang bernama Harold Kushner. Harold Kushner dia adalah seorang pemuka agama Yahudi, seorang rabi. Dia juga sedang mengalami pergulatan terhadap pertanyaan ini, pergulatan batinnya. Kenapa ia mengalami pergulatan batinnya? Karena putranya yang bernama Aaron itu mengalami kelainan genetis yang disebut progeria atau penuaan secara dini. Waktu si Aaron ini berumur 3 tahun, ia mengalami kelainan genetis ini. Apa itu Pak? Sebagai contoh, kalau seorang bocah katakanlah dia berusia 10 tahun, tetapi kalau dia kena kelainan genetis ini, progeria ini, dia seolah-olah menjadi seorang yang berumur 70 tahun. Kenapa? Karena semua organ tubuhnya itu cepat sekali mengalami kemerosotan. Sehingga walaupun usianya 10 tahun, tetapi secara fisik dia seperti sudah orang yang berusia 70 tahun. Aaron masih memiliki kesadaran yang normal, tetapi anggota tubuhnya ia tidak mampu gerakkan. Karena seperti kakek-kakek yang sudah berusia
70 tahun. Dan tak lama di usia 14 tahun anak tersebut putranya itu meninggal dunia. Dia melihat bagaimana penderitaan anaknya ini. Dia melewati penderitaan bersama anaknya ini sehingga dia bertanya, di manakah Tuhan di dalam penderitaan yang dilewati oleh putraku ini? Di mana Tuhan? Kok terjadi yang begini? Pergulatan batinnya terhadap pertanyaan ini, ia mengambil kesimpulan bahwa hanya ada dua kemungkinan tentang Tuhan, dia bilang. Dari pergulatan batinnya dia ini. Yang pertama, Tuhan itu pribadi yang berkuasa, namun bersifat kejam. Sehingga walaupun ia mampu untuk menolong, tetapi ia dengan sengaja membiarkan penderitaan itu terjadi. Dia berpendapat seperti itu. Ada dua kemungkinan. Dan yang kedua, dia bilang Tuhan itu baik, namun kuasanya bersifat terbatas. Ia memang berniat untuk menolong, untuk mencegah penderitaan itu terjadi, namun ia tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Nah, setelah dia merenung-renung tentang dua kemungkinan ini, ia mengambil kesimpulan. Dia mengambil kesimpulan alternatif yang kedua, bahwa Tuhan itu baik, namun kuasanya bersifat terbatas. Hal itulah yang ia tuangkan dalam bukunya yang sangat terkenal, yang berjudul When Bad Things Happens to Good People, atau ketika hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Buku yang sangat laris, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya sekarang, benarkah Tuhan itu adalah sama seperti yang dipahami atau diyakini oleh R. Kushner? Benarkah Tuhan itu baik tapi kuasanya bersifat terbatas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan supaya untuk kita juga mengenal siapakah Tuhan kita ketika kita mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, saya mengajak kita untuk membaca Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Namun sebelum kita membaca Yesaya pasal 40 ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya terlebih dahulu menjelaskan bahwa kitab Yesaya itu memuat 66 pasal yang terdiri dari dua bagian. Saya ulangi, memuat 66 pasal yang terdiri dari dua bagian. Nah, bagian pertama, yakni pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39, lazim disebut sebagai proto Yesaya. Di dalam pasal-pasal ini dimuat tentang seruan Allah kepada umatnya agar umatnya meninggalkan penyembahan berhala. Kalau umatnya tidak meninggalkan penyembahan berhala, tetap hidup di dalam dosa, Tuhan kasih hukuman. Dinubuatkan bahwa hukuman itu orang Israel akan dihukum, mereka akan dibuang, mereka akan menjadi tawanan dari bangsa asing. Itu pasal-pasal ini. Nah, bagian yang kedua, ya ini pasal 40 sampai 66 itu lazim disebut sebagai Deutero Yesaya. Nah, di ayat ini ayat berisi tentang penghiburan Tuhan kepada umatnya, yakni bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami pembuangan di negeri Babel. Tuhan memberikan penghiburan lewat suatu janji dalam nubuatan kalau bangsa Israel itu tidak akan selamanya berada di pembuangan. Tuhan akan pulangkan mereka, akan kembalikan mereka ke negeri di mana tempat mereka berasal. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan kalau proto Yesaya
itu adalah sebelum umat Tuhan mengalami pembuangan. Deutero Yesaya itu yakni umat Tuhan sedang mengalami pembuangan di Babel. Jadi kalau kita nanti akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-40, itu artinya umat Tuhan sedang berada di mana? Sedang mengalami pembuangan di Babel. Ya, saat itu mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Artinya sekarang mereka sedang ditawan oleh bangsa asing. Menjadi tawanan asing di negeri Babel. Nah, saudara sudah mengerti konteksnya ya. Mari kita baca sekarang Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27. Firman Tuhan, ingat konteksnya tadi sedang berada di mana? Sedang berada di dalam pembuangan di Babel ya. Ayat 40, pasal 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan oleh Allahku. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Ayatnya yang ke-28. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kita mau baca ayat yang ke-31 bersama-sama dengan suara yang kuat, serempak dan nyaring. 1, 2, 3, ya. Tetapi nantikan Tuhan mendapat mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang setuju katakan amin. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, konteks daripada pasal 40 ini, umat Tuhan itu sedang mengalami penderitaan. Amin. Mereka saat itu sedang ditawan, dibawa dari negeri mereka, Yerusalem, negeri Yehuda. Mereka ditangkap, ibu kota mereka Yerusalem dihancurkan. Mereka diangkut, ditawan, dibawa ke negeri Babel, menjadi tawanan asing. Tentu di dalam keadaan yang demikian, mereka sedang mengalami penderitaan, betul? Sedang mengalami kesukaran. Oleh karena itu di ayat 27 mereka berkata sama Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan oleh Allahku. Dengan kata lain mereka berkata, di mana ini Tuhan? Kok kami mengalami kesulitan ini? Kami mengalami penderitaan ini. Kalau Tuhan itu mengasihi kami, kenapa tidak segera menolong kami? Kalau Tuhan itu dekat dengan kami, mengapa Ia tidak memperdulikan kami? Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya tadi, Tuhan memberikan pertanggapan. Tuhan memberikan pernyataan terhadap apa yang menjadi pertanyaan bangsa atau umat daripada Yehuda ini. Di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menjelaskan tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya. Tuhan menjelaskan bahwa Ia memperdulikan, bahwa Ia mengasihi umat-umatnya. Dan dari ayat-ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, kita belajar tentang siapakah pribadi Tuhan, baik itu di masa suka, masa duka, masa yang senang ataupun masa yang sukar. Kita belajar ada 3 hal tentang pribadi Tuhan yang perlu senantiasa kita ingat. Setiap saat kita perlu senantiasa mengingat bahwa yang pertama, bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Katakan bersama dengan saya poin yang pertama ini. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah pribadi yang kuasanya. Amin.
Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Kalaupun kesukaran yang kita alami itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tak berdaya. Seperti yang menjadi pendapat Harold Kushner tadi. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan itu adalah kuasanya tidak terbatas. Hal ini ia katakan di ayatnya yang ke-28 dengan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Di ayat ini diawali dengan pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada umatnya. Pertanyaan tersebut adalah, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Suatu pertanyaan yang bersifat retorika. Apa itu pertanyaan yang bersifat retorika? Pertanyaan yang mengajak orang untuk merenung dan mengevaluasi diri. Apa yang Tuhan tanyakan? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Selanjutnya di ayat 28 ini Tuhan mengingatkan umatnya bahwa sesungguhnya mereka telah mengetahui dan mendengar tentang kemahakuasaan dari Tuhan yang adalah Allah mereka. Kemahakuasaan itu nampak dari karyanya dalam menciptakan alam semesta. Kemahakuasaannya yang tidak pernah berubah ataupun berkurang. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal artinya Ia ada, tetap ada, dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Pak Stephen berubah. Pak Stephen bisa nggak ada. Betul? Betul? Kan nggak mungkin saya muda terus ya kan. Saya tua. Nggak mungkin saya ada terus. Kalaupun ada paling 70 tahun. Ya kan? Lewat nggak ada. Tapi Allah itu kekal. Itulah menunjukkan kemahakuasaannya. Ia ada, tetap ada, dan tidak pernah berubah. Kemahakuasaannya ini juga Ia tunjukkan dengan apa? Menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itu menunjukkan kemahakuasaannya. Dan yang kemudian, yang luar biasanya lagi untuk menunjukkan kemahakuasaannya, Ia apa dikatakan? Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pak Stephen bisa lelah, Pak Stephen bisa lesu. Tapi Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah lesu. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak pernah Dia, aduh capek saya, lelah saya, lelah abang deh gitu. Nggak pernah Tuhan kayak gitu Bapak Ibu. Itu menunjukkan Ia pribadi yang maha kuasa. Tidak pernah ada sesuatu yang berkurang dalam dirinya. Lalu, mengapa umat Tuhan lupa akan kemahakuasaan Tuhan itu? Sehingga mereka seperti pribadi yang tidak tahu dan tidak mendengar tentang hal tersebut. Kenapa umat Tuhan lupa akan kemahakuasaan Tuhan? Ini jawabannya. Memang kesukaran yang kita alami acap kali apa? Menutup mata kita sehingga kita tidak menyadari tentang kebesaran dari kuasa Tuhan.
Walaupun sesungguhnya kuasanya tidak pernah berubah, namun karena ingatan kita dipenuhi dengan pikiran tentang kesukaran yang kita alami, maka sebagai akibat mata hati kita tidak dapat memandang kebesaran dari kuasanya. Kenapa kita tidak melihat? Kenapa kita tidak dapat memandang? Mata kita tertutup. Apa? Karena akan ingatan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Tentang hal tersebut, sama seperti ini saudara. Kalau langit itu ditutupi oleh awan mendung gelap, kita tidak dapat melihat matahari. Tetapi pertanyaannya, apakah mataharinya tidak ada? Apakah sinarnya tidak ada? Apakah sinar cahayanya meredup? Tidak. Matahari tersebut tetap ada. Cahayanya tetap ada dan tidak berkurang. Tetapi kalau kita tidak dapat melihat matahari tersebut, tidak dapat melihat cahayanya karena apa? Awan gelap menutupi matahari tersebut. Sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi, Allah yang kekal itu tetap ada untuk selama-lamanya. Awan gelap mendung sekalipun, matahari itu tetap ada. Amin. Cahayanya itu tetap ada. Cahayanya itu tetap tidak berkurang. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Allah yang kekal itu tetap ada untuk selama-lamanya. Kuasanya yang tidak terbatas sehingga ia mampu menciptakan langit dan bumi itu tidak pernah berubah. Ia tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Tuhan itu tetap ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Sama seperti matahari itu tetap ada. Cahayanya tetap ada, tidak pernah berkurang. Oleh karena itu akan ada saatnya. Haleluya Bapak Ibu. Akan ada saatnya apa? Sinar itu menyinari. Ketika awan itu berlalu. Amin. Ingatlah apapun yang saudara sedang alami, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasanya tidak akan pernah berkurang. Akan ada saatnya awan yang tebal itu akan tersibak. Tak selamanya. Iya kan? Mendung itu kelabu. Ada saatnya saudara. Tetapi kalaupun mendung itu bukan berarti mataharinya enggak ada. Betul? Bukan berarti sinarnya enggak ada. Ada, tetap ada. Di saat itu, saudara akan menyadari sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ia tetap ada di sana dekat dan bersikap peduli terhadap diri saudara. Apapun kesukaran yang saudara sedang alami hari ini, seperti awan mendung ini, percayalah Tuhan tetap ada. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Akan ada saatnya. Langit yang mendung, awan yang gelap itu akan tersibak. Makanya saudara berarti kita merenung. Kalau saudara nanti sedang mengalami kesukaran, saudara lihat aja, oh ini khotbah Pak Stephen yang kemarin. Langit sedang mendung, tapi mataharinya tetap ada kok. Kan enggak mataharinya menghilang kan, betul? Ada enggak mataharinya menghilang? Enggak ada, ada tetap dia. Sinarnya ada enggak? Tetap ada, berkurang enggak? Ya enggak, makanya tebing tinggi kan tetap panas aja saudara. Walaupun saudara mau bilang hari ini hujan, habis itu tetap panas.
Kenapa? Ya karena dia ada mataharinya, cahayanya tetap ada. Hanya saja saat itu langit mendung, awan gelap menutup. Haleluya. Berarti kita berpikir lagi nih Bapak Ibu. Sedangkan di hari-hari yang kita jalani, kadang ada terang, kadang ada mendung, ya kan saudara. Berarti dalam hidup ini kita juga kan nggak lepas lah daripada yang namanya kadang cerah hidup ini, betul? Ya kadang ada awan gelap, betul? Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu betul lah semboyan kita. Ada masalah, ada kesukaran, iya itu saudara. Tetapi saudara tidak dalam bersikap berputus asa, kenapa? Walaupun langit mendung, matahari tetap ada. Amin. Walaupun saya mengalami kesukaran, Tuhan tetap ada. Amin. Cahayanya tidak pernah berubah. Cahaya matahari tidak pernah berkurang. Demikian juga kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Dan yang kedua, di setiap saat senantiasa kita perlu mengingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Ketidakterbatasan dari hikmat Allah ini mengakibatkan acap kali karyanya tidak dapat kita pahami. Oleh karena itu kan sering kita bertanya-tanya, kenapa jadi begini ya? Karena hikmat Allah itu tidak terbatas. Karena hikmatnya tak terbatas, seringkali kita tidak dapat memahami. Kenapa? Ini saya bagus sekali ilustrasinya, gambarnya. Mencerminkan sekali. Nah ini yang Tuhan sampaikan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 dengan berkata, tidak terselami pengertiannya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Nah patut kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan, bukan berarti Tuhan itu berdiam diri. Tuhan itu tidak bekerja, bukan Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja, hanya seringkali apa yang Ia kerjakan tidak kita pahami. Haleluya. Tuhan itu tetap bekerja, Dia tidak berdiam diri. Hanya saja kita yang seringkali tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Padahal sesungguhnya kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa yang sukar, hal tersebut adalah karena Ia memiliki apa saudara? Maksud apa saudara? Maksud yang baik di balik kesulitan yang sedang kita alami ini yang harus saudara tangkap. Tuhan punya maksud yang baik. Manusia punya maksud yang lain. Tapi Tuhan pasti hanya punya maksud yang baik. Amin. Melalui kesukaran tersebut Ia membentuk dan memurnikan kehidupan kita. Sama seperti proses pemurnian emas. Alkitab itu kan suka itu ya, membuat ilustrasi. Kemarin ilustrasinya tentang bejana, ya kan? Tanah liat di tangan penjunan. Ini berbicara tentang emas yang murni. Siapa di sini yang pernah lihat proses pemurnian emas? Enggak pernah lihat, nanti lihat di YouTube ya, biar saudara percaya enggak gitu, bener enggak gitu. Di YouTube banyak, saya mau download videonya, tadi repot kali lah, enggak usah lah. Saudara nanti nonton aja sendiri. Emas itu ketika dia mau dimurnikan, benar-benar emas murni, ia harus dilelehkan dengan api yang sangat panas saudara. Kenapa? Ketika api itu sangat panas, emas yang murni itu akan tetap di bawah.
Tetapi logam-logam lain yang menempel pada emas itu, dia akan mengapung, terangkat ke atas. Baru ketika sudah terapung di atas, terangkat, yang logam-logam yang lain itu disingkirkan. Barulah dapat hasilnya emas yang murni itu. Nah, saudara, bicara tentang emas dimurnikan, ada yang sakit saudara. Harus dibakar sampai meleleh saudara. Haleluya. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Tuhan itu seringkali punya maksud yang baik. Hanya saja sebelum maksud yang baik itu, seperti emas murni tadi, lewat dapur perapian. Dapur perapian yang melelehkan. Nah seringkali orang tidak memahami itu. Emas yang murni, yang bernilai, yang mahal itu tidak akan pernah bernilai mahal kalau tidak disingkirkan dulu logam-logam yang menyertai emas tersebut. Bebatuan atau pasir dan yang lain, betul? Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita itu mau Tuhan buat bernilai, berharga, punya masa depan, punya satu tujuan, dilelehkan juga saudara. Haleluya. Nah sekarang colek kanan kirinya bilang, siap sedia dalam dapur perapian. Siap sedia. Siap sedia. Mau mahal? Mau menjadi orang yang mahal? Mau bernilai? Siap di dapur perapian saudara. Tidak akan pernah emas itu menjadi emas yang murni, yang bernilai mahal kalau dia tidak dilelehkan terlebih dahulu. Sehingga logam-logam yang lain, yang asing, yang harganya menjatuhkan itu tidak ikut serta di dalam emas itu. Dia harus disingkirkan. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Begitu juga dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Tuhan izinkan mereka pergi atau ditawan, dibuang ke negeri Babel, itu supaya Tuhan memurnikan hati mereka. Sehingga mereka bertobat dan akhirnya mereka menyadari apa yang mereka lakukan salah. Dan yang kemudian mereka hidup untuk menaati firman Tuhan. Itulah rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Sakit tidak menjadi tawanan, sakit tidak menjadi budak, sakit. Tetapi itu yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya bangsa Yehuda ini, mereka menjadi bangsa yang bertobat. Nah, ini berarti saudara yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita sedang diproses Tuhan, berarti Tuhan sedang memurnikan saya. Amin. Kalau Tuhan sedang mengizinkan saya masuk dalam kesukaran, kesulitan, oh Tuhan mau membuat saya menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang mahal, menjadi pribadi yang berkualitas. Itu saudara, jangan sedikit mengalami kesukaran. Tuhan gak adil. Tuhan gak ada. Seringkali orang kan begitu ya. Saya itu dengar kemarin ada cerita orang. Gara-gara gak berhasil usahanya, gak dapat pinjaman. Udah langsung bilang Tuhan tuh gak ada. Dari kemarin kemana aja kok baru sekarang bilangnya kayak gitu. Saudara harus menyadari, ingat seperti ini, bahwa hikmat Tuhan itu tidak terbatas, tak terselami pengertiannya. Tapi kalau kita diizinkan, Tuhan itu ingin memurnikan kita. Percayalah, Tuhan itu senantiasa bekerja. Kalaupun keadaan sukar yang sedang kau alami hari-hari ini, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak berdiam diri. Amin. Dan yang ketiga, senantiasa kita perlu mengingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang kesetiaan dan kasihnya tidak terbatas. Amin. Saya suka sekali ilustrasi gambar ini saudara. Ya, orang tersebut sedang dalam keadaan merenung, mungkin sedang berputus asa. Tapi Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan itu di dalam kesetiaannya tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami satu kesukaran yang melampaui kekuatan kita. Saya ulangi ini sekali lagi. Tuhan di dalam kesetiaannya tidak akan pernah mengizinkan kita
mengalami kesukaran yang melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan di dalam kasih-Nya pasti akan mengulurkan tangan menolong kita. Amin. Itulah yang Tuhan sampaikan di dalam ayatnya yang ke-29. Dia katakan apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih, lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya melewati masa yang sukar tanpa Dia terlibat dan menopang mereka. Ini saya suka sekali dengan gambar ini. Tidak akan dibiarkan umatnya itu melewati masa sukar seorang diri. Dan di dalam kesetiaannya disertainya mereka. Dan tidak dibiarkannya mereka mengalami kesukaran yang melampaui kekuatan mereka. Pada saat yang tepat, Ia selalu membuka jalan keluar bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah pribadi Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kesukaran yang melampaui kekuatan kita. Bapak, Ibu, perhatikan, dengar ini. Apabila engkau sedang mengalami kesukaran hari-hari ini, Tuhan tahu engkau mampu melewatinya. Amin. Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan umatnya mengalami kesukaran yang melampaui kekuatan mereka. Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Pribadi yang penuh dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan jauh sebelum umat Israel itu mengalami pembuangan di Babel, jauh sebelum itu Tuhan sudah menubuatkan lewat Nabi Yeremia bahwa kalau orang Israel itu nanti dibuang, gak lama-lama, 70 tahun aja, setelah 70 tahun nanti dikembalikan mereka kembali ke negeri asal mereka. Tuhan tahu penderitaan, Tuhan tahu kesukaran. Tak diizinkan melampaui apa yang kekuatan mereka. Itu yang disampaikan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Luar biasa, saudara. Sebelum pembuangan terjadi, jauh sebelum pembuangan terjadi, Tuhan sudah menubuatkan lewat nabinya Yeremia. Dia katakan apa? Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Kamu akan menepati janji, aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke negeri mereka. Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kesukaran itu melampaui kekuatan kita. Amin. Di dalam kesetiaannya, di dalam kasihnya. Ini jugalah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Satu janji yang indah. Bu Yusinop suka kali ngomong ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau baca 1, 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi. Haleluya. Haleluya. Pencobaan yang kamu
alami itu enggak pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Allah itu ingat prinsip ini Bapak Ibu. Allah itu setia. Pencobaan yang saya alami tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia. Dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Haleluya, amin. 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 Percaya pada firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kesetiaan Tuhan kita. Inilah pribadi Allah itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam kesetiaannya, Ia tidak akan membiarkan kita mengalami kesukaran yang melampaui kekuatan kita. Kembali kepada Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Di ayatnya yang ke-30 dibandingkan. Ada perbandingan. Dibandingkan bahwa orang-orang muda yakni para teruna-teruna itu akan apa? Menjadi letih lesu dan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Di sini dibandingkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang-orang yang muda yang secara fisiknya kuat, teruna-teruna itu yang secara fisiknya kuat akan menjadi letih, akan menjadi lelah, lesu dan tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Artinya apa? Kalau seseorang itu mengandalkan kemampuannya sendiri, seperti orang muda yang mengandalkan kekuatannya, ia akan menjadi letih lesu dan jatuh tersandung. Tetapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan memiliki kekuatan yang baru. Mengapa? Kok bisa, Pak? Gampang. Itu sederhananya seperti ini, saudara. Orang yang menggunakan kemampuan dan kekuatannya sendiri itu seperti berjalan menaiki anak tangga. Mau capai lantai ke-40. Jalanlah coba dengan kekuatanmu, andalkanlah kekuatanmu itu. Jalan kau melalui tangga ke lantai 40. Sampai lantai berapa tahan? Sampai lantai berapa tahan? Andalkan kekuatanmu yang katanya muda, yang olahraga setiap hari oke. Ke lantai 40. Berapa sampai? Paling kuat 10 saudara. Saudara udah aduh. Mau naik yang ke-20, aduh. Naik yang ke-25 berhenti gak sadarkan diri koma saudara. Kau andalkan kekuatanmu, kan andalkan kekuatan kan naik tangga betul? Tapi kalau naik lift, apa yang saudara perlu lakukan? Pencet tombol, masuk tinggal bersandar pada lift. Sampai saudara ke lantai 40. Amin. Itulah seperti orang kalau dia mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri itu. Seperti orang yang berjalan. Menaiki tangga dengan kemampuannya sendiri. Dia bisa, tapi akan menjadi lelah dan akan menjadi lesu dan kemudian akan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri seperti orang yang sedang menaiki lift. Ke lantai 40, dia cukup bergantung berserah kepada si lift tadi. Sampai di lantai 40, amin. Saudara mau pilih yang mana? Mau pakai kekuatan sendiri naik tangga? Atau mau naik lift?
Ada sini yang mau naik tangga, silakan, gak apa-apa. Kalau nanti Anda menjadi lelah, lesu dan tersandung, itu yang Anda terima. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau saya mau naik lift, saudara, gak tahan saya lantai 40. Ngandalkan kekuatan saya gak mau. Saya mau naik lift, saudara. Haleluya. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang muda, orang-orang teruna yang mengandalkan kekuatan fisiknya, mengandalkan kemampuannya sendiri, menjadi letih, menjadi lesu, dan jatuh tersandung. Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang perlu kita ingat bahwa di dalam segala hal, kesukaran apapun yang sedang kita alami, Tuhan itu ada beserta dengan kita. Amin. Tentang hal ini, saudara, ada satu buku yang sangat menarik, komik namanya Where's Wally Now. Ini bicara tentang suatu buku, jadi kita itu semacam mencari sosok yang bernama Wally, ya, atau Waldo, ya. Sosok tersebut digambarkan seperti ini, dia pakai topi berwarna pink, lalu ada baju garis strip-strip. Nah, jadi di dalam buku itu kita harus mencari si Wally atau Waldo tersebut dari setiap halaman ke halaman berikutnya. Di halaman yang pertama, tidaklah sukar untuk mencari si Wally. Oh, mana Wally? Oh, ini. Kenapa? Karena gambarnya masih sedikit. Hanya beberapa objek saja. Oh, ini Wally. Masuk lembaran kedua, mulai akan semakin lebih banyak objeknya. Tetapi masih gampang kita temui ini si Wally. Tetapi makin ke halaman belakang, makin sukar, makin sulit untuk menemukan si Wally tadi atau si Waldo tadi. Ha, ini contohnya gambarnya. Ketika udah mulai banyak, makin sukar. Makin halaman belakang, makin sukar sekali untuk menemukan yang namanya si Waldo. Tetapi pertanyaannya, apakah si Wally atau Waldo tadi tetap ada di situ? Tetap ada di situ? Tetap ada di situ. Hanya saja kita sukar untuk menemukannya. Amin. Sama juga. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, ada kalanya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam menyertai kita. Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Ketika keadaan bagus tidak sukar ya. Tetapi ya sama seperti itu, tidak terlalu sukar bagi kita untuk melihat keberadaan dari Waldo di halaman awal dari buku. Tetapi di waktu yang lain serasa seperti sangat sukar bagi kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam diri kita. Hal ini sama seperti serasa sangat sulit untuk melihat sosok Waldo pada halaman-halaman belakang dari buku Where's Wally Now. Waldonya tetap ada di sana. Tetapi semakin sukar untuk ditemukan. Tetapi ia tetap ada di sana. Sama Bapak Ibu. Di dalam hidup ini ketika engkau sedang mengalami kesukaran-kesukaran yang sepertinya tidak mampu melihat akan kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap hadir. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini bukunya saya pikir sangat bagus sekali. Tentang menceritakan bahwa Tuhan itu tetap hadir. Hanya saja mungkin dulu kita mengalaminya di lembaran yang pertama, lembaran yang kedua. Amin. Tapi Tuhan sekarang membawa kita kepada lembaran-lembaran akhir. Amin. Yang rasanya sukar untuk ditemukan. Tetapi seperti Wally tadi tetap ada di sana. Tuhan Yesus tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya. Haleluya. 3 hal yang perlu senantiasa kita ingat. Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas.
Ia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Sama seperti matahari, dia tetap ada, cahayanya tidak berubah, sinarnya tidak berkurang, sekalipun langit mendung menutupinya. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu tetap ada di dalam segala kesukaranmu. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Dan yang kedua, saudara harus ingat, Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya sama seperti emas. Kalau emas itu mau dimurnikan berharga, lewat dulu api pelelehan, api yang panas, baru ketemu. Sama Tuhan itu juga ingin membentuk kita ya lewat dapur perapian. Amin. Dapur perapiannya apa? Ya kesukaran, kesulitan, tantangan, betul? Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita sedang mengalami kesukaran, bahwa Tuhan itu bukan berdiam diri. Ia tetap bekerja. Amin. Ini yang harus kita ingat. Hanya saja apa yang ia kerjakan tidak kita pahami, tidak dapat kita selami. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang kesetiaannya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dicobai melampaui kekuatan mereka. Amin. Orang yang berharap, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Amin. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Demikian juga dengan orang yang berharap kepada Tuhan. Sama seperti naik lift. Tunggu saudara. Tunggu saudara. Orang yang naik tangga capek nanti saudara. Letih lesu. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebagai yang terakhir, ingat tentang Wally Waldo tadi. Di awal mudah untuk menemukan tentang Tuhan. Tetapi di halaman belakangnya semakin sulit menemukannya. Tetapi pribadi Tuhan itu tetap ada di sana. Amin. 3 hal yang perlu saudara ingat. Di dalam setiap keadaan apapun, terlebih di masa yang sukar, bahwa Tuhan Allah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak pernah berubah. Ia tidak pernah berubah. Ia Allah yang kekal. Ia ada, tetap ada, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang kedua, dia adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Dan yang ketiga, ia adalah pribadi yang kesetiaan dan kasihnya tidak terbatas. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih kami belajar untuk mengenal siapakah Engkau yang sesungguhnya. Karena seringkali siapakah Engkau yang sesungguhnya diuji ketika kami sedang mengalami kesukaran. Kesukaran-kesukaran yang seringkali menutup pandangan kami, sama seperti awan yang mendung menutupi langit, sehingga kami tidak mampu melihat matahari. Sehingga kami juga tidak mampu melihat Engkau Tuhan. Karena kami tertutup matanya oleh kesukaran, oleh masalah, oleh tantangan. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah tetap ada. Engkau Allah, kuasanya tidak pernah berubah. Engkau Allah tetaplah Allah yang mampu menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini pelajaran yang penting. Untuk kami mengenal siapa Allah kami yang sesungguhnya. Untuk kami tahu dan mengingat siapakah Allah yang sesungguhnya. Supaya di dalam masa kesukaran ini, masa-masa yang sulit, kami mau tetap berkata, Tuhanku itu dekat. Tuhanku itu dekat denganku. Kasih Tuhan itulah yang akan mengangkat diriku. Kasih Tuhan itulah yang akan membawa diriku mengalami anugerah, mengalami janji Tuhan yang indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami mengingat senantiasa siapakah pribadi Allah yang sesungguhnya.
Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.